Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafaul Hanif Mibin, NPM 19207. Saya akan menjelaskan perbedaan budaya dalam bisnis internasional. Yang pertama yaitu era pasar bebas. Memasuki era pasar bebas ini perlu kesiapan berbagai aspek. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah kultural negara atau daerah yang akan dimasuki. Untuk budaya sendiri, menurut Edward Taylor, memiliki arti kesatuan antara pengetahuan, kepercayaan, seni moral, hukum, dan adat istiadat. Kalau menurut Bhaskaran, maksud budaya dalam bisnis internasional adalah hal yang merujuk pada etnis, adat istiadat, dan juga kepercayaan dalam berperilaku bisnis maupun negara tempat pemasaran. Jadi, budaya merupakan faktor eksternal yang mempunyai pengaruh besar bagi perusahaan. Cakupan budaya sudah bukan lagi budaya perusahaan atau corporate culture, tetapi budaya dari luar perusahaan, yaitu social culture. Lalu tantangan. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam melakukan bisnis internasional, yaitu dengan cara menyesuaikan secara efektif perbedaan budaya, seperti penyesuaian pemahaman dari keragaman budaya, klise, dan persepsi. Klise yang dimaksud adalah ungkapan atau kegiatan umum yang sering digunakan atau dilakukan berulang-ulang pada daerah tersebut. Dalam kenyataannya, budaya sangat berpengaruh terhadap kelancaran dalam dunia bisnis, baik dalam perkembangan bisnis skala nasional maupun skala internasional. Sesuatu hal yang baru yang tidak sesuai dengan kebudayaan akan sulit diterima atau sulit berkembang di dalam negara atau daerah tersebut. Menurut Griffin dan Pustey, budaya menimbulkan tendensi perilaku tertentu dan perilaku individu dalam budaya manapun juga berbeda-beda secara signifikan. Kebudayaan nasional. Menurut Leung et al., kebudayaan nasional juga penting dalam menentukan model interaksi apa yang akan terjadi dalam bisnis internasional oleh para aktor bisnis. Jadi terdapat strategi pemasaran yang dapat diterapkan dalam menghadapi perbedaan budaya, yakni yang pertama, mendukung dan menghargai budaya lokal, lalu mempererat hubungan dengan masyarakat setempat, melibatkan tenaga kerja lokal sebagai cara untuk dapat memahami budaya dan menyelaraskan antara produk dan budaya, lalu serta dapat menciptakan masyarakat yang menerima dan juga paham akan produk dari perusahaan. Namun, perlu diketahui bahwa bisnis internasional juga dapat menyebabkan bergesernya tradisi masyarakat seperti pola konsumsi, gaya berpakaian, maupun organisasi sosial. Lalu selanjutnya, ruang lingkup budaya. Yang pertama yaitu norma. Norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, di mana sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai. Norma biasanya berlaku dalam lingkungan masyarakat dengan aturan tak tertulis, tetapi secara sadar masyarakat mematuhinya. Ada berbagai macam norma, diantaranya norma agama, kesopanan, hukum, dan kesusilaan. Lalu contohnya yaitu seperti menggunakan pakaian yang sopan. Seperti bila ada acara di suatu tempat, kita harus menggunakan pakaian yang sopan. Lalu selanjutnya, adat istiadat. Adat istiadat sendiri adalah kebiasaan turun-temurun yang dihormati oleh masyarakat sekitar serta dilakukan berulang-ulang dan telah menjadi tradisi. Contohnya yaitu seperti tari kecak sebagai penyambutan tamu di Bali. Lalu yang ketiga, tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan sendiri yaitu bersandar pada filsafat ajaran agama atau ideologi yang dianut oleh masyarakat, dan pelakunya disebut jahat. Contohnya yaitu larangan berzina, mabuk, judi, dan lain sebagainya.
Lalu selanjutnya, faktor-faktor penentu budaya. Ada 6 faktor yang menjadi penentu dari suatu budaya. Yang pertama yaitu agama. Setiap daerah pasti mempunyai beragam agama, yang mana dari beragam agama tersebut kita harus menyatukan agar tidak terjadi konflik. Lalu yang kedua yaitu politik. Tentunya politik setiap negara atau daerah pasti berbeda. Seperti di Indonesia politiknya menggunakan sistem parlementer, sedangkan di Malaysia menggunakan sistem presidensial. Yang ketiga yaitu ekonomi. Lalu yang keempat pendidikan. Seperti diketahui pendidikan antar negara tentunya berbeda-beda. Seperti waktu jam belajar, lalu sistem istirahatnya, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu bahasa, dimana kita harus mengetahui bahasa-bahasa di daerah atau negara tersebut agar kita mampu berkomunikasi dan memberikan maksud tujuan kita melakukan bisnis tersebut. Dan yang terakhir yaitu struktur budaya. Dari keenam aspek tersebut terbentuklah sistem norma dan nilai budaya. Lalu, penyebab perbedaan budaya muncul. Yang pertama yaitu nilai sosial. Seperti contoh di negara Amerika Serikat, dalam urusan bekerja, Amerika Serikat mementingkan kerja efisien, penggunaan dua tenaga kerja lebih baik daripada 4, tapi metode kerja tradisional. Lalu India menerapkan penciptaan pekerjaan lebih baik daripada kerja efisien. Lalu selanjutnya peran dan status. Seperti diketahui, kalau di Amerika menyapa manajer atasan dengan nama misal Mr. Trump, Mr. Obama, atau Mr. lain sebagainya. Kalau di China, menyapa manajer atau atasan dengan nama jabatan seperti Direktur Li, Manajer Han, dan sebagainya. Lalu dalam mengambil adat pengambilan keputusan, negara Yunani mengabaikan masalah dianggap sebagai sikap tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dipercaya. Sedangkan di Pakistan, pengambilan keputusan cukup dilakukan oleh eksekutif tertinggi atau para atasan. Lalu, konsep mengenai waktu. Di negara Eropa seperti di Jerman, mereka menganggap time is money atau waktu adalah uang. Mereka memiliki konsep tersebut karena menganggap waktu sebagai penentu rencana kerja. Sedangkan di Indonesia atau kebanyakan negara Asia menganggap waktu merupakan pondasi hubungan bisnis lebih penting daripada menepati batas waktu. Lalu perbedaan bahasa tubuh. Bagaimana bahasa tubuh di tiap negara mengatakan tidak? Kalau di Amerika Serikat dengan cara menggelengkan kepala. Kalau di negara Bulgaria dengan cara mengangguk kepala. Dan di negara Jepang dengan cara mengangkat tangan. Tentunya di tiap negara yang saya sebutkan tadi berbeda-beda. Kita harus menyesuaikan bagaimana jika kita akan melakukan bisnis di sana. Lalu, bisnis internasional berbeda dengan bisnis domestik. Menurut Griffin dan Puste. Pertama, bisnis internasional melibatkan banyak negara, sehingga akan melibatkan banyak mata uang yang berbeda. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penetapan nilai tukar suatu mata uang terhadap uang yang lainnya. Lalu yang kedua, sistem hukum yang berbeda pada berbagai negara. Perlu diketahui adaptasi praktek-praktek bisnis terhadap sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara. Budaya setiap negara berbeda, jadi perlu dilakukan adaptasi
terhadap budaya yang berlaku di masing-masing negara. Lalu kesediaan sumber daya seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi yang tentunya berbeda-beda setiap negara. Jadi produk yang dihasilkan pun tentunya berbeda. Lalu yang berikutnya, negosiasi lintas budaya. Bagaimana cara kita berkomunikasi agar satu sama lain itu paham. Yang pertama, seperti halnya kita bertamu ke rumah orang, yaitu pelajari budaya tuan rumah. Jadi kita harus mempelajari apa saja kebiasaan tuan rumah yang biasanya dilakukan ketika bertemu dengan orang yang belum pernah ditemuinya. Lalu maksimalkan penggunaan waktu. Jadi semisal tadi budaya di Eropa yaitu menghargai waktu adalah uang. Jadi kita sebagai warga Asia harus memaksimalkan penggunaan waktu, tidak perlu dimolor-molorkan atau tidak menepati janjinya. Lalu belajar toleransi ambiguitas, yang mana tentunya jika kita melakukan bisnis internasional pasti banyak beragam perbedaan. Kita harus saling toleransi dan menghargai apa saja perbedaan yang terjadi. Lalu yang terakhir, mencoba kesepakatan bersama, yang tentunya kita dan negara yang akan dijajaki melakukan bisnis harus deal tentang kesepakatan yang tentunya kedua belah pihak tidak boleh ada yang saling dirugikan. Masalah dan solusi. Masalah dalam berbisnis internasional ada banyak sekali, seperti contohnya beragam suku, ras, agama. Lalu perbedaan norma di setiap negara atau negara, banyaknya kecemburuan sosial yang ada di negara tersebut, lalu perbedaan persepsi dan kepentingan. Lalu untuk solusinya, kita harus belajar budaya yang ada pada negara atau daerah tersebut. Lalu mengembangkan keterampilan lintas budaya atau cross culture, lalu menerapkan asas kesamaan, tidak ada yang berbeda-bedakan, meningkatkan rasa toleransi, lalu menerapkan kaidah 5, yaitu memperlakukan orang lain sebagaimana mereka memperlakukan diri mereka sendiri. Lalu kesimpulan dari ini semua, bisnis internasional mempengaruhi budaya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku bisnis. Dengan budaya, kita dapat menilai perilaku bisnis dan memahami perbedaan antar aktor. Pemasaran perusahaan akan berjalan lancar apabila berhasil adaptasi dan toleransi terhadap budaya pasar setempat. Seperti contohnya yang dilakukan oleh perusahaan rekaman dalam memasuki pasar Arab Saudi, yang tentunya harus menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya Islam. Apabila tidak dapat mengontrol adanya perbedaan budaya, tentunya pemasaran tidak akan berjalan lancar. Jadi budaya juga mempengaruhi proses berjalannya bisnis karena budaya merupakan suatu struktur yang berproses secara turun-temurun. Budaya dalam konteks bisnis internasional ini membantu kita untuk dapat mengontrol adanya perbedaan nilai-nilai dan norma dalam interaksi antar aktor di pasar. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.